Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada sore hari ini bertemu kembali dengan saya dalam channel Kursus Bruga. Belajar bahasa Inggris itu menyenangkan. Saya berharap pada sore hari ini kembali menemui teman-teman pemirsa setia Kursus Bruga dalam keadaan tetap sehat, tetap ceria, selalu gembira, tetap semangat, dan tentunya teman-teman tidak kurang suatu apapun, sehingga tetap dapat menjalankan aktivitas seperti biasa. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas tentang materi pelajaran bahasa Inggris yang tentunya akan kita kemas dengan cara yang menarik dan kita bandingkan dengan bagaimana cara atau pola penulisan dalam bahasa Indonesia. Baik teman-teman, sebelum kita ke materi, saya ingin terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang tetap setia mendukung perkembangan channel Kursus Bruga ini. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel Kursus Bruga ini, saya berharap teman-teman tidak keberatan untuk mendukung channel Kursus Bruga ini dengan tidak lupa menekan tombol like, kemudian menekan tombol subscribe, dan tidak lupa mengaktifkan notifikasi lonceng agar teman-teman tidak melewatkan video-video pembelajaran bahasa Inggris menarik lainnya yang kami unggah di channel Kursus Bruga ini. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi when dan while. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata when dan while. Ya, kata when dan while artinya adalah ketika. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang materi kombinasi antara bentuk waktu simple past dan kombinasi bentuk waktu past continuous tense. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video tersebut, kombinasi bentuk waktu past continuous tense dan simple past tense digunakan untuk menjelaskan dua kejadian yang terjadi secara bersamaan pada masa lampau. Akan tetapi pada video kali ini kita tidak akan kembali membahas secara detail mengenai pola-pola pembuatan kalimat menggunakan bentuk waktu simple past dan bentuk waktu past continuous. Jadi kita akan fokus pada bagaimana cara menggunakan when dan while dan apa perbedaan tempat penggunaan when dan while tersebut. Teman-teman pemirsa setia Kursus Bruga, meskipun when dan while artinya sama-sama ketika, ya, when dan while berarti ketika, akan tetapi dalam penggunaannya when dan while mempunyai perbedaan. Apa bedanya? Baik, when digunakan, ya, when cara menggunakannya adalah setelah when kita meletakkan bentuk waktu simple past. Sedangkan while digunakan, cara penggunaannya adalah setelah kata while kita meletakkan bentuk waktu past continuous. Kalau dulu kita secara sembarangan saja menggunakan when dan while yang bermakna ketika untuk menggabungkan kalimat dalam bentuk kombinasi simple past dan past continuous atau past continuous dan simple past. Akan tetapi sekarang supaya tidak keliru, jadi kita perlu mengetahui bagaimana perbedaan tempat penggunaan when dan while. Baik, sekarang kita akan membuat sebuah contoh agar teman-teman bisa memahami dengan baik di mana tempat penggunaan when dan di mana tempat penggunaan while. Baik teman-teman, saya tuliskan contohnya. Baik teman-teman, di sini saya sudah menuliskan dua contoh. Yang pertama, contohnya berbunyi, saya sedang belajar ketika mereka datang. Contoh yang kedua berbunyi, ketika saya sedang belajar, mereka datang. Untuk diingat kembali oleh teman-teman bahwa
bentuk waktu past continuous ditandai dengan adanya kata sedang. Karena seperti yang kita ketahui, bentuk waktu past continuous tense itu adalah bentuk waktu yang digunakan untuk mengungkapkan kejadian yang sedang terjadi pada masa lampau dan diikuti oleh kejadian yang lain. Kejadian yang lain itu adalah past tense. Itu adalah bentuk waktu simple past. Sekali lagi, bentuk waktu past continuous atau past continuous tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menceritakan kejadian atau aktivitas yang sedang terjadi pada masa lampau dan diikuti oleh kejadian yang lain. Nah, kejadian yang lainnya itu bentuk waktunya simple past. Jadi bentuk waktu past continuous tense itu ditandai dan adanya kata sedang pada kalimatnya, pada kalimat kombinasinya. Misalnya di sini kita melihat ada kata sedang pada kalimat saya sedang belajar. Saya sedang belajar ketika mereka datang. Berarti saya sedang belajar ini adalah past continuous-nya, sedangkan mereka datang ini adalah bentuk waktu simple past-nya. Sehingga di sini kita melihat ketika, setelah kata ketika ada bentuk waktu simple past. Nah, when digunakan jika setelah kata ketika ada simple past. Setelah kata ketika ada simple past. Ketika ada simple past. Jadi lagi-lagi saya ingin mengatakan kepada teman-teman, untuk bisa memahami bahasa Inggris dengan baik dan benar, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana pola penulisan dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini setelah kata ketika ada bentuk waktu simple past. Nah, berarti ketikanya menggunakan when. Baik, kita langsung saja. Saya sedang belajar ketika mereka datang. Bahasa Inggrisnya I was studying ketika when mereka datang. Bentuk past-nya adalah they came karena simple past menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nah, sedangkan pada kalimat kedua di sini setelah kata ketika ada bentuk waktu past continuous. Ada kata sedang, berarti ini past continuous. Berarti ketikanya nanti menggunakan while. Sehingga kalimatnya menjadi ketika saya sedang belajar, while I was studying, mereka datang. They came. Nah, demikian teman-teman. Perbedaan penggunaan when dan while. Jadi, when dan while artinya sama-sama ketika, akan tetapi dalam penggunaannya mereka mempunyai perbedaan. Di mana kata when digunakan jika setelah kata ketika ada bentuk waktu simple past. Sedangkan while digunakan jika setelah kata ketika ada bentuk waktu past continuous. When diikuti oleh simple past, sedangkan while diikuti oleh past continuous. Contohnya di sini, I was studying when they came. Kemudian yang kedua, while I was studying, they came. Jadi jelas apa beda antara ketika when dan ketika while. Nah, demikian teman-teman perbedaan penggunaan when dan while. Saya berharap teman-teman bisa memahami bagaimana perbedaan penggunaan ketika when dan ketika while dalam video yang singkat dan pendek ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf jika selama ini terdapat kekeliruan atau kata-kata yang salah dalam penyampaian setiap video-video yang kami unggah dalam channel Kursus Beruga ini. Mumpung kita masih dalam suasana Idul Fitri, maka pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita saling memaafkan jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para pemirsa setia Kursus Beruga. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.